semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Yonita Indiar. Kali ini teman-teman aku mau membahas tentang SKB lagi. Jadi sebelumnya itu di video aku yang pertama, aku masih ada beberapa yang miss gitu ya, dan beberapa pertanyaan yang dipertanyakan ke aku. Nah ini aku mau jawab gitu ya, dan aku mau jelaskan kembali. Nah ini yang pertama itu, ini akan jadi part kedua video aku yang kemarin ya teman-teman. Jadi yang pertama ini aku mau jelasin, kita tuh harus tahu dari dasarnya ASN-nya dulu, itu undang-undangnya bagaimana, undang-undang jabatannya kayak gimana. Nah di sini ada undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 68 ayat 1, yang dimana itu disebutkan bahwa intinya seluruh PNS yang ada di instansi pemerintahan itu pasti mempunyai jabatan, teman-teman. Nah terus dari jabatan PNS ini itu dibagi menjadi 3. Jadi ada jabatan administrasi, jabatan fungsional, sama jabatan pimpinan tinggi. Nah untuk yang pimpinan tinggi ini aku nggak mau bahas ya teman-teman, karena memang itu bukan di pembahasan kita. Nah, aku mau membahas yang di administrasi sama di fungsional ini. Nah, di sini aku kasih lihat ya teman-teman, ini ada segitiga jabatan ASN. Yang pertama itu yang tadi aku bilang, jabatan pimpinan tinggi itu ada utama, madya, pratama. Untuk jabatan administrasi ada administrator, pengawas, pelaksana. Jabatan fungsional ada dibagi 2, yaitu keterampilan dan keahlian. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalkan jabatan pelaksana itu masuk ke dalam jabatan administrasi ya, teman-teman. Jadi di sini itu bisa kelihatan mana jabatan pelaksana, mana jabatan fungsional. Setelah kita mengetahui segitiga jabatan ASN tadi, kita langsung aja ke pengertian dari jabatan pelaksana, yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan, kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pelaksana ini diatur oleh Permenpan RB nomor 41 tahun 2018 ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ngecek secara lengkap nomenklatur jabatan pelaksana itu sendiri. Lalu kita ke jabatan fungsional, yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, di sini juga yang nomor 5, teman-teman juga bisa melihat pengertian dari jabatan fungsional arsiparis ya teman-teman. Teman-teman bisa baca dan arsiparis itu sendiri apa. Nah, untuk jabatan fungsional arsiparis ini diatur dalam Permenpan RB nomor 48 tahun 2014 ya teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa ngecek secara lengkap. Nah, di sini setelah teman-teman tahu pengertiannya masing-masing jabatan pelaksana dan fungsional itu apa, kita langsung aja ke cara ngecek formasi yang teman-teman pilih itu masuk ke jabatan pelaksana atau ke jabatan fungsional. Ini kita langsung aja ke websitenya menpan.go.id ya teman-teman. Nanti muncul kayak gini. Ini nanti ada Menpan RB, terus ada titik 3 yang di sebelah kanan, itu kita klik ya. Nah, setelah kita klik yang sebelah kanan titik 3 tadi, muncullah tampilan seperti ini. Lalu kita pilih yang profil ya teman-teman. Nah, lalu muncul yang kedeputian dan sekretariatan ya teman-teman. Ini kita klik yang SDM aparatur. Setelah itu, lalu muncul pilihan-pilihan yang ada banyak ke bawah ya teman-teman. Nah, ini kita pilih yang daftar Permenpan RB jabatan fungsional yang telah ditetapkan. Ini kita klik aja. Lalu muncullah tampilan seperti ini ya teman-teman. Lalu keluarlah di bawahnya ini ada kayak gini. Nah, ini bisa kita unduh. Jadi ini kita download aja. Nanti kita cari, ini di bawah-bawahnya ada banyak lagi teman-teman. Nanti ini kita carinya pakai Ctrl F aja ya. Kalau misalkan jabatan fungsional teman-teman gak ada yang di halaman tadi, ini teman-teman bisa ke menu JDIH yang ada di situ ya. Itu tinggal diklik aja. Lalu ke
pencarian kebijakan di bawahnya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini pilih jenis kebijakannya yaitu peraturan mempan ya, teman-teman. Nanti di bawahnya ini nanti muncul. Nah, seperti ini, peraturan Menpan. Ini teman-teman pilih aja ya. Lalu teman-teman klik cari, nanti muncullah tampilan seperti ini. Ini nanti di bawahnya ada banyak lagi ya teman-teman. Ini lengkap banget. Bisa teman-teman cari semuanya di sini, jabatan yang teman-teman pilih. Kalau misalkan nggak ada, berarti teman-teman nanti cari ke jabatan pelaksana. Caranya teman-teman kayak tadi, tinggal di back aja atau tulis di atasnya jadi jabatan pelaksana, terus klik cari. Nanti muncul lagi sama kayak yang jabatan fungsional tadi, teman-teman. Ini jabatan teman-teman tuh pasti ada di sini. Di antara dua pilihan ini, jabatan pelaksana atau jabatan fungsional. Nah, kalau misalkan keluar di sini, ini contohnya nomenklatur jabatan pelaksana. Nah, tadi kan udah aku kasih tahu nih cara-caranya kita cek di menpan.go.id. Itu apakah jabatan teman-teman masuk ke pelaksana atau ke fungsional. Nah, terus kalau misalkan yang ini, kalau untuk jabatan fungsional kan udah jelas ya teman-teman. Materinya itu pembentukannya itu sesuai dengan permenpan jabatan fungsional masing-masing. Yang banyak dipertanyakan itu ialah jabatan dari pelaksana ini karena ada yang satu rumpun dengan jabatan fungsionalnya kayak gitu ya. Kalau secara teknisnya kan dia menggunakan soal SKB masih satu rumpun. Nah, ini teman-teman bisa cek juga Permenpan nomor 23 tahun 2019 teman-teman ya. Tapi gini, gampangnya itu teman-teman nanti kan ada pengumuman dari BKN-nya sendiri, pengumuman SKB-nya nih nanti. Itu teman-teman cek aja dari BKN-nya, nanti ngeluarin surat. Nah, yang kayak gini, ini nanti dikeluarin sama BKN. Teman-teman bisa ngecek di situ, nanti BKN itu mencontohkan beberapa jabatan. Misalkan jabatan pelaksana dari kearsipan. Itu nanti di sampingnya itu ada materi pokoknya dan ada serumpun dengan jabatan fungsional apa. Nah, kearsipan ini serumpun dengan jabatan fungsional arsiparis. Nah, itu teman-teman pelajari aja tentang arsiparis itu apa, terus undang-undang arsip itu apa, itu teman-teman pelajarin aja ya tentang arsiparis dan kearsipan gitu ya. Nah, terus abis itu kalau yang jabatan pelaksana gini, jadi jabatan pelaksana itu intinya kita itu ngecek di nomenklatur jabatan pelaksana ini teman-teman. Intinya itu teman-teman tuh gak usah pusing-pusing cari jabatan yang satu rumpunnya itu apa, karena ada banyak banget teman-teman, ada ribuan. Tapi kalau misalkan teman-teman tetap mau cari, itu terserah teman-teman gitu ya, karena di sini nggak ada yang bisa ngasih tahu itu jabatan pelaksana ini satu rumpun dengan jabatan fungsional apa gitu, nggak ada karena ada ribuan. Tapi kalau teman-teman mau cari tahu silakan gitu ya. Nah, terus teman-teman di sini nggak usah pusing gitu ya, jabatan pelaksana ini satu rumpun dengan jabatan fungsional apa. Teman-teman tuh tinggal pada intinya itu teman-teman cukup lihat nomenklatur dari jabatannya dan pelajari substansi yang mengikuti di belakangnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman lihat aja nomenklatur tadi yang jabatannya yang tadi aku kasih tahu caranya, sama substansi yang ada mengikuti di belakangnya gitu. Itu cara gampangnya teman-teman. Jabatan satu rumpunnya itu beda-beda, itu bisa aja teman-teman, karena memang satu jabatan itu bisa aja di dinasnya itu beda-beda gitu loh. Jadi kita nggak bisa samaratakan. Jadi ada yang memang dapat soal itu sama persis, ada yang ada bedanya gitu loh teman-teman. Tapi teman-teman itu nggak usah pusingin itu gitu. Intinya tuh nggak usah pusingin itu. Teman-teman pelajari aja sesuai dengan bidangnya. Memang ada ada yang berbeda karena kita nggak bisa samain rumpunnya itu apa. Bisa aja jabatannya itu memang nanti isinya itu berbeda-beda si SKB itu gitu. Tapi nggak banyak sih, maksudnya nggak satu jabatan gitu isinya beda semua gitu, enggak sih. Jadi
tetap pelajari formasi apa yang teman-teman itu lamar gitu, yang sesuai dengan bidang itu apa gitu sih teman-teman intinya. Jadi cukup lihat itu aja, teman-teman gak usah pusingin harus tahu satu rumpun itu apa, karena ada banyak banget gitu ya. Itu pesan aku, teman-teman lihat nomenklatur jabatannya dan substansi yang mengikuti di belakangnya ya. Mudah-mudahan video ini berguna. Sampai jumpa lagi di updatean video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video aku ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.